Bupati Indramayu, Laki Hakim, kembali melakukan pelepasan hewan liar, termasuk ular tidak berbisa, burung hantu, dan biawak ke sawah di wilayahnya. Kegiatan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, sebagai upaya untuk memerdekakan para petani dari gangguan hama tikus dengan mengembalikan ekosistem alami di area persawahan. Pelepasan ribuan ular sebelumnya dianggap masih kurang jika dibandingkan dengan luasnya lahan persawahan di Indramayu. Selain ular, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan populasi burung hantu berdasarkan masukan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sebagai bagian penyempurnaan ekosistem pengendalian hama. Pelepasan biawak juga dilakukan untuk menjaga kelestarian rantai makanan di sawah agar setiap populasi hewan dapat terjaga dengan baik. Burung hantu yang sebelumnya telah dilepas ternyata mengalami penurunan jumlah, diduga akibat penembakan dan penangkapan oleh sebagian masyarakat setempat. Sementara itu, ular dipercaya menjadi solusi paling efektif karena kemampuannya bersembunyi di lubang-lubang sawah, yang biasanya menjadi tempat persembunyian tikus dan anakannya, sehingga sulit untuk diburu dan efektif dalam memangsa hama. Populasi ular, biawak, dan burung hantu pada awalnya pernah melimpah di persawahan Indramayu. Namun saat ini jumlahnya semakin berkurang drastis. Hal ini diduga akibat perburuan dan penangkapan yang tidak terkendali, sehingga pengendalian tikus menjadi sulit dilakukan. Sayangnya, masih ditemukan perilaku sebagian anak muda yang menembak burung dan biawak yang merupakan bagian penting dari rantai makanan sawah, yang seharusnya dilindungi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ular yang dilepas ke sawah merupakan jenis endemik ular sawah Jawa, seperti ular lanang sapi dan ular koros yang tidak berbisa dan tidak membahayakan manusia. Hewan-hewan tersebut diperoleh dengan cara pembelian dan diharapkan petani dapat melindungi keberadaan ular-ular ini agar mampu berperan sebagai predator alami hama tikus. Petani diimbau untuk tidak takut saat bertemu ular, cukup mengusir karena ular tersebut cenderung akan kabur dan tidak menyerang. Sebelumnya, berbagai metode pengendalian tikus seperti penggunaan racun, perangkap, bahkan listrik telah dicoba, namun masih menimbulkan risiko berbahaya bagi manusia. Upaya pelepasan hewan liar ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Indramayu dengan pengelolaan ekosistem yang lebih ramah lingkungan dan alami. Ya, kegiatan hari ini saya bersama kelompok tani, bersama para kepala desa dan kepala dinas pertanian itu merilis melepas liar kembali ular, biawak, dan burung hantu. Kemarin saya melepas ular, terus memberikan masukan bahwa kalau bisa burung hantu juga itu. Sebenarnya pernah kita lepas burung hantu yang waktu sama Pak Menteri, cuman kan burung hantu itu dia kalau siang kan tidur, terus kalau malam berburu. Jadi pas malam itu dia berburu, tapi siangnya enggak. Nah, saya curiga jangan-jangan ditembak sama orang. Jadi burung hantu itu menjadi salah satu penyempurna pemberantasan tikus. Tapi kalau saya ngelepas banyaknya ular. Kenapa ular? Karena ular itu pintar bersembunyi masuk ke lubang-lubang. Nah, di lubang-lubang itulah bisa lubang-lubang anak tikus ada di situ, lubang tikus ada di situ. Jadi kegiatan saya tuh melepas liarkan ular, burung hantu, dan biawak supaya harapannya adalah terjadi kembali keseimbangan rantai makanan. Dulu-dulunya sebenarnya di Indramayu juga, atau mungkin masih ada yang ingat, zaman dulu kan banyak ular kan Pak? Zaman dulu banyak ular, zaman dulu ada biawak, ada burung hantu dan lain-lain. Tapi semakin sini, entah kenapa gitu, dibunuhin, ditangkepin. Saya sering lihat kadang-kadang anak-anak muda tuh nembakin musang, nembakin biawak. Padahal itu bagian dari rantai makanan sebenarnya. Kalau kita lapar, kan ada daging ayam. Sebenarnya ayam kan juga kan nggak mahal kan. Ayam, telur, itu gizinya bagus. Tapi kenapa malah nembakin musang, makan biawak, sangat disayangkan. Ini asalnya dari mana? Apa? Asalnya ularnya dari mana? Ularnya ini saya beli. Kalau original ular itu di Pulau Jawa ada. Jadi di sini aslinya ular endemik sini. Berarti tangkapan liar juga? Tangkapan liar juga. Ditangkap sama orang-orang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bahkan di Cirebon itu ada pengepul ular. Itu tempat pengepulnya itu sampai ribuan ular. Dan saya yakin itu ditangkapnya dari Ciayu Majakuning juga. Ditangkap dan sebagian besar itu ularnya kalau nggak salah diambil kulitnya sama dibikin abon. Saya juga nggak tahu tuh kenapa ada abon ular. Dan ular-ular itu yang diambil ini itulah akhirnya tikusnya jadi merajalela. Kita para petani pernah nyoba berantas pakai racun, pernah? Pakai racun pernah, pakai perangkap pernah, bahkan pakai listrik.
dan pada kesetrum Pak. Tadi saya ngobrol sama Pak Kapolres juga bilang ada datanya Pak yang meninggal kena setrum itu kan. Nah, maksud saya sebenarnya kalau kita sedikit, saya minta tolong teman-teman media juga untuk mengedukasi bahwa ular yang tadi itu yang warnanya kuning coklat ada garisnya itu ular nggak berbisa. Jadi kalau petani nanti ketemu nggak usah dibunuh, diusir aja, dia pasti pergi. Nggak mungkin dia berani ngelawan kita, pasti dia pergi. Itu akan membantu kita sebenarnya. Wacana untuk budidaya ular itu Pak, untuk kayak semacam penangkaran ular biar menambah populasi ular. Saya sendiri peternak ular. Saya peternak ular. Cuman ular yang saya ternak sampai saat ini adalah ular sanca. Nah, ular sanca itu bisa besar. Jadi kalau saya lepasnya di Indramayu, saya masih ragu karena nanti dibunuhin pada takut. Sebenarnya ular sanca itu bisa besar, memang sampai sebesar gini Pak. Tapi itu istilahnya untuk sampai segede itu lumayan lama. Dan kalau di sawah memang kayaknya kurang tepat kalau ular sanca. Dia tuh bagusnya di daerah pinggir-pinggir sungai yang ada hutan-hutannya. Nah itu sebenarnya di situ juga tikus pada bersarang. Kalau kita taruh ular sanca di situ, dia bisa makan tikus. Cuman ada kendalanya. Ketika dia udah gede banget, saya khawatir bisa mencederai anak kecil. Bisa, bahkan ada beberapa kasus di luar Pulau Jawa sampai ada ular yang telan orang. Tapi itu kan ular udah segini ya. Itu perlu waktu bertahun-tahun. Nah maka dari itu nanti saya bersama komunitas, ada dream team dan lain-lain itu mencoba untuk beternak budidaya ular red snake, ular ini nih. Ini nggak terlalu sulit kok sebenarnya, nggak terlalu sulit. Kenapa nggak ada yang mau budidaya? Karena harganya murah. Ngapain ternak? Padahal bisa tangkep. Nah itu yang kita harus ubah mindsetnya. Kita ternak supaya bisa membantu petani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.